Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadaditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kak, kalau Persib sekarang itu kan dilatih sama Luis Milla ya. Betul, Luismia. Dan dia katanya udah ngerekrut 2 pemain nih, 2 pemain baru yang dari Spanyol. Oke. Dan ini juga sama-sama kayak si Milannya juga kan orang Spanyol ya, makanya dia ngerekrut orang Spanyol. Betul. Jadi mungkin nih kalau misalnya Luis Milla musim depan masih di Persib, kemungkinan pemain asingnya Spanyol semua Betul. mungkin. Gitu. Dan kalau nggak salah sekarang kebijakan dari Erik Thohir itu pemain asing itu 6 Ya, di 5 klub itu. bebas, 1 ASEAN ya. Asia. Nah, soal ada ciri khas sebuah klub, ini juga yang terjadi sama Inter Milan dan AC Milan. Wah. Gitu. Jadi publik sepak bola Indonesia mungkin mengenal istilah derby dari sepak bola Italia itu. Salah satu yang terkenal itu adalah Derby de Italia. Oke. Yang mempertemukan Juventus dengan Internazionale. Betul. Derby ini jadi panas karena saat itu mereka punya basis pendukung yang besar di era 1960-an. Puncaknya hadir setelah skandal Calciopoli yang berakhir dengan hibah Scudetto musim 2005 Betul. 2006. Yep. Jadi kan musim itu Juventus yang juara ya. Ya. Nah, gelar juaranya itu dikasih ke Inter karena skandal kasih skandal itu. Namun berbicara soal gengsi, Derby de Italia mungkin sulit menyaingi gengsi kalau Leo pacaran sama Leo. Wah. Dua-duanya saya tinggi hati. Gak bisa ada yang kalah. Gak bisa ada yang ngalah. Tapi tenang, Leo itu nggak percaya zodiak. Itu aja dari kata-kata itu udah bohong. Nah, jadi sulit menyaingi gengsi yang terjadi di antara dua klub dari kota Milano. Betul. Yaitu Inter dan juga AC Milan alias Derby Milan. Nah, di era dekade akhir 80-an nih, Betul. publik masih mengingat bagaimana gengsi di antara kedua klub yang bermarkas di San Siro itu. San Siro, ya. Dan itu di era ini juga mencapai puncaknya. Dari sini perselisihan sudah terlihat dengan Inter yang tidak mau menggunakan nama San Siro, alih-alih Giuseppe Meazza. Ya, Kayaknya dia kandang takut pas ini deh Kak, Kenapa kalau San Siro? bulan puasa jadi berubah. Kenapa San Siro? Jadi San Siro. Dia kebayang San Siro. Marjan. Aduh. Nah, Milan ini diisi oleh pemain bintang dengan merekrut duo striker Belanda. Dan si Inter tidak mau kalah dengan mendatangkan duo Jerman yang sedang ngetop-ngetopnya. Nah, waktu itu namanya Andreas Brehme dan Lothar Matthäus. Nah, tak berakhir sampai di sana, dikala Milan melengkapi paket Belandanya dengan perang Rijkaard, maka Inter juga merespon dengan mendatangkan Jurgen Klinsmann di lini serang. Jadi full Belanda sama Jerman. Nah, iya. namun sebenarnya Inter ini lekatnya dengan Argentina, sebenarnya Milan dengan Brazil. Ini dari dulu sebenarnya. Oke. Nah, jadi Inter adalah klub yang semangat awalnya membebaskan siapapun untuk bermain bola, Oke. kecuali orang Indonesia. Kenapa dong? Karena lagi Romusha. 19 itu ya. Bukan, kultur stelsel. Iya, waktu itu juga belum ada Indonesianya malah. Belum ini. Jadi nggak bisa tuh Indonesia ya. Nah, ini yang membuat mereka keluar dari Milan Football and Cricket Club dan mendirikan Internazionale Milano pada 1908. Jadi awalnya mereka tuh satu klub Ya. gitu. Langkah ini diambil karena AC Milan memberlakukan kebijakan untuk memakai pemain Italia saja, alias local pride. Local pride. Udah pasti gerteknya Indra Syafri. Belum lahir kayaknya kalau 1908. Yang penting lokal. Pemain Argentina pertama yang bermain untuk Inter adalah Attilio Di Maria dari Gimnasia La Plata. Oke. Ia main dari 1931 sampai 1936 dan mencatatkan 78 gol dari 278 pertandingan. Dalam periode yang sama hadir juga pemain Argentina lain seperti Franco Ponzinibbio, Alfredo De Vincenzi, serta Felici De Maria. Oke, nah menariknya di era kejayaan bersama Helenio Herrera yang berkebangsaan Argentina, Inter ini tidak banyak merekrut pemain Argentina sebenarnya. Tercatat di era 60-an itu Inter hanya merekrut 2 nama Argentina, yaitu Antonio Angelillo dan Humberto Massio. Nah, ini pun tidak berlangsung lama karena si Angelillo hanya bertahan semusim di bawah asuhan Herrera. Begitupun si Massio. Jadi ya cuma dikit lah dan tidak lama. Padahal pelatihnya Argentina. Iya. Hubungan spesial Inter dengan pemain Argentina mulai diinisiasi kembali jajaran petinggi klub pada era 1980-an. Oh, lama aja. Agak lama. Saat itu Inter merekrut 2 nama asal negeri Tengo. Berapa lapis? Ratusan. Enggak dong, Tango yang di ini bukan Argentina. Mancing mania. Mantap Panji. Yes. Ini orang-orang nggak tahu acara di TV lain pula. Nah, yakni Daniel Passarella dan Ramon Diaz. Oke. Yang lagi hype waktu itu dari Fiorentina. Di era kejayaan Serie A, yaitu di dekade 90-an, stereotip Argentina untuk Inter mulai kembali terbangun. Oke. Terbukti nih dari nama-nama tersebut dikenang sebagai legenda Inter. Pada musim 95-96,
Dua Argentina direkrut sekaligus, yaitu Sebastian Rambert dan juga Xavier Zanetti. Semusim berselang, gelandang tangguh Atletico Madrid Diego Simeone mendarat di Giuseppe Meazza. Pada milenium baru, Inter akan menjadi rumah bagi para orang Argentina di Italia. Betul. Mereka mendatangkan Sixto Paraita, Nelson Vivas, Andres Guglielmin Pietro, Matias Almeida, dan juga Hernan Crespo. Herman Mah kayak temen kita ya, Hernan Crespo. Nanti dia bukannya main bola mah nyupir. Orang-orang gak tahu Herman Bams tahu. Nah, saat Crespo dan Vivas dijual, mereka digantikan oleh dua Argentina juga, Julio Cruz dan Kili Gonzalez. Nah, meski Cooper pergi, tapi Inter tetap membeli pemain Argentina. Di era Roberto Mancini saja ada 3 Argentina yang direkrut. Waktu itu Juan Sebastian Veron, Esteban Cambiaso, dan juga Nicolas Bordiso Ya. Saat mendapatkan hibah Serie A, Inter ini dihuni 8 Argentina, Kak, dengan tambahan Santiago Solari dan juga Walter Samuel. Julio Cruz yang awalnya tak pernah direncanakan menjadi pemain starter malah menjadi andalan dan berhasil menjadi capocannoniere dengan total 21 gol. Nah, setelah era keemasan tersebut, Inter masih merekrut sejumlah pemain Argentina kayak Mauro Icardi, Rodrigo Palacio, sampai Lautaro Martinez. Nah, ada satu alasan lagi yang mungkin tak bisa disangkal kenapa Inter itu adalah Argentina. Dia ini adalah Xavier Zanetti yang waktu itu menjabat sebagai wakil presidennya orang Inter. dalam. Dia wakilnya Erick Thohir. Juga kan Erick Thohir ya. Argentina bisa ke Indonesia gara-gara siapa? Erick Thohir. Ya, Erick Thohir ngobrol sama Xavier. Jangan-jangan nanti ada pemain Inter Milan yang exchange sama pemain Liga kita ya. Pelatih Persib tuh Jajang Nurjaman aja. Dia Jajang Nur ya. Udah paling dekat ini pokoknya. Keren. Nah, sedangkan nih di kubu lawan yaitu AC Milan. Mereka ini lebih memilih sebagai punggawa Brazil. Nah, AC Milan itu udah terkenal banget erat kaitannya dengan Brazil. Karena ya itu tadi persaingannya dengan Inter Milan. AC Milan punya pandangan lain sebenarnya soal pemain asing. Mereka ini menyiratkan sikap tidak sudi, menyiratkan sikap tak sudi dan juga memilih sikap yang sama. Terlebih soal pemilihan negara saat pemain asing asal pemain asing mereka. Bila Inter lebih akrab dengan pemain Argentina, Milan ini lebih mementingkan untuk mendatangkan pemain dari negara rivalnya, Brazil. Jadi karena dia udah punya rival Inter, ketika Inter udah erat sama Argentina, mereka juga mikirnya kita juga harus tetap rivalan nih sama pemain-pemain ini, jadi dipilihlah Brazil. Nah, kalau Inter udah sejak 1931 diperkuat pemain Argentina, Milan tuh baru 1935 diisi sama pemain Brazil yang ditandai dengan perekrutan Vicente Arnoni dari Palmeiras. Rossoneri juga sempat diperkuat penyerang Brazil yaitu Eliseo Gabardo pada 1938. Menariknya, Milan baru kembali menggunakan jasa pemain asal negeri Samba di era 1960-an. Ini negeri Samba tuh pasti banyak penembakannya. Astagfirullah. Ini udah mulai meredah sih, tapi bener kan? Di Brazil di Brazil tuh banyak penembakan. Benar, gak jauh dari Amerika, bener banyak penembakan juga. Ya Allah, selamat dah tuh dikit. Milan tuh pernah diperkuat trio Brazil, yaitu Dino Sani, Jose Germano, Emanuele Del Vecchio di lini serang. Itu 60-an ya? 60-an. Di dekade itu pula, Amarildo menjadi salah satu legenda Milan sebelum hengkang ke Fiorentina. Era 90-an yang menjadi keemasan Serie A Italia nih mendukung banyaknya pemain asing yang masuk. Nah, hal itu pula lah yang membuat banyaknya klub-klub Italia, termasuk Milan juga, untuk mendatangkan pemain asal Amerika Selatan. Nah, jelas pilihan mereka tentu aja Brazil, karena udah ada historisnya juga tadi. Meski perekrutan Milan dari Brazil tidak banyak yang sukses nih, tapi contohnya ada Giovan Eber yang menjadi legenda Bayern Munchen justru, dan banyak yang lupa kalau debutnya di Eropa terjadi di Milan. Jadi kayak Argentina tadi, kayak Inter banyak pemain Argentina tapi kebanyakan kan Brasil. Kalau di Milan pemain Brasil yang kesana tuh tidak semuanya berhasil. Nggak semuanya Brasil. Kayak ini berarti Kak Gerard Pique. Banyak yang nggak tahu kalau dia tuh debut di MU. Iya. Bukan di Barca loh jagonya. Karena ya kayak ini Fabregas juga. Nah, barangkali Leonardo Nascimento de Araújo menjadi pemain Brazil pertama yang sukses di era Milan modern. Uniknya, Milan justru merekrut 4 pemain Argentina Kak, di eranya Zaccheroni, yaitu ada Roberto Ayala, Jose Camot, Fabio Colosini, dan Andres Guglielmin Pietro. Namun pada era 2000-an sejumlah pemain Brazil kembali hadir seperti Dida dan Roque Junior. Kiper hebat ya, Kiper hebat. Tercatat 4 pemain Brazil didaftarkan kala itu, termasuk Rivaldo yang didatangkan dari Barcelona. Saya jadi ingat Kak, pertanyaan di ini,
kuis siapa berani. Siapa berani? Jawab dulu banget lagi. Jangan banget. Jadi waktu itu Selmi Yahya itu ngasih pertanyaan itu adalah tinggal jawab benar atau salah. Oke. Benar atau salah, ada 5 pemain yang nama depannya hurufnya R di skuad juara Brazil 2022. 2002 ya benar. Berarti ini kuisnya tahun 2002 ya. Dan lagi mungkin eventnya Piala Dunia. Jadi Piala Dunia. Ini temanya juga dan itu. ternyata benar ada 5. Oh iya. Itu Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roque Junior, satu lagi siapa ya? Ricardo kakak. Ya itulah pokoknya ternyata ada 5 dan orang-orang ya. tuh lupa sama si Roque Junior ini gitu. Nah, waktu itu nih keberhasilan dengan para pemain Brazil juga memberikan kontribusi yang fantastis bagi AC Milan. Mereka menambah 2 pemain lagi akhirnya, dan itu adalah Cafu dan Ricardo Kakak. Hengkangnya Rivaldo dan Roque Junior tidak membuat si Milan ini semakin lemah. Malah Milan mampu membuktikan bahwa pemain Brazil mereka memiliki kualitas yang di atas rata-rata. Kakak berhasil menjelma sebagai bintang baru publik San Siro. Bawain lagu apa tuh? Wah, bukan Kakak Slang dong. Ini Kakak nih. Kakak beda lagi. Begitupun yang diperlihatkan oleh Serginho dan Dida. Iya. Hasilnya gelar Serie A 2003-2004 menjadi milik Milan, dan itu katanya digadang-gadang sebagai timnya Milan yang terbaik. Yang terbaik, benar-benar. Apalagi kipernya Dida waktu itu kan salah satu kiper Brazil, kiper kulit hitam Brazil yang jago gitu. Setelah sebelumnya tuh yang siapa sih yang jadi kutuk juga, yang kutukan itu, dimana katanya Brazil nggak akan bisa sukses dengan kiper yang punya kulit hitam. Moacir Barbosa. Wow, Barbosa. Sejak saat itu Milan, terutama Berlusconi dan Galliani, seakan terobsesi dengan para pemain Brazil. Bahkan di musim 2007-2008, Milan merekrut 3 pemain Brazil sekaligus, yaitu Ronaldo Nazario, Ronaldo yang asli, Ronaldo yang ada ini, Alexandre Pato, dan Emerson. Musim selanjutnya Ronaldinho yang belum menjadi membekas Milan di Liga Champions berhasil didatangkan dari juga dari Barcelona. Betul. Bek muda potensial kali itu Thiago Silva, yang akhirnya ke PSG, yang akhirnya ke Chelsea, ke tim yang bapuk. Penurunan karir the real. Juga turut menjadi salah satu kesuksesan transfer yang pernah dilakukan oleh AC Milan. Betul. Merosotnya prestasi Milan pasca generasi dan para pemain Brasil ini tidak membuat mereka surut untuk menggunakan Brazilian Connection. Sayangnya kali ini hanya sedikit nama-nama yang benar-benar memberikan kontribusi yang besar daripada para pendahulunya. Kalau yang tadi kan berhasil mendatangkan trofi, yang ini kurang nih. Dalam 1 dekade terakhir saja Milan ini mencatatkan nama-nama seperti Robinho, Amantino Mancini, Gabriel, Rodrigo Eli, Alex, Luis Adriano, Leo Duarte, Lucas Paqueta sampai Junior Messiah. Yang mana kan itu nama-nama yang belum memberikan kontribusi ya bagi Milan. Bahkan katanya saking gagalnya Rodrigo Eli ini tuh sampai jadi koordinator alay. Bukan Eli Sugigi dong. Beda lagi. Nah, dengan identiknya kedua klub internasional dan AC Milan dengan para pemain asing yang saling berseberangan, bukan berarti mereka tak sukses menurunkan pemain yang meskipun sedikit gitu kualitasnya. Kayak Inter, mereka ini sukses mencetak pemain Brazil juga Kak, kayak Roberto Carlos, Adriano, Maicon, bahkan Coutinho itu sebelum di Liverpool tuh di Inter dulu. Sementara Milan meskipun sedikit, mereka juga pernah merasakan kontribusi yang lumayan dari para pemain Argentina kayak Roberto Ayala, Gulli, sampai Hernan Crespo gitu. Ya ternyata memang ada identiknya tadi ya. Jadi si Inter dengan Argentina, dan Milan dengan Milan. Itu tadi pembahasannya soal Inter dan juga Milan. Jadi kemana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.